mengapa Undang-Undang ASN itu membedakan PNS dengan P3K. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk begitu. Jadi harus dijelaskan. Walaupun kami akan mencari nanti, tapi Anda sebagai pemohon harus menjelaskan kepada mahkamah. Dengan dasar pembedaannya ini harusnya dia tidak berbeda. Atau dengan dasar pembedaan itu harusnya memang berbeda. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Kita mulai ya. Bismillah. Sidang untuk permohonan nomor 84 PUU 24 Romawi 2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang mulia, izin memperkenalkan yang hadir. Saya sendiri Muhammad Arfan SHMH. Samping kanan saya ada Husna Nur Amalia SHMH. Diki Supermadi samping kiri saya SHMH. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk pengujian material beberapa norma dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dan kami bertiga, saya, kemudian Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur, dan Yang Mulia Bapak Profesor Adis Kadir, ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memimpin panel ini. Dan agenda persidangan kita sekarang adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan, dan nanti akan ada penasihatan dari kami bertiga. Sudah pernah beracara di MK sebelumnya? Belum pernah yang mulia. Pendahuluan ini kami minta untuk disampaikan pokok-pokoknya saja, jadi tidak dibacakan semua. Kalau dibacakan ini agak lama juga. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Siap, izin yang mulia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy rasulullah amma ba'd. Terima kasih kepada Hakim Mahkamah Konstitusi perihal permohonan pengujian material pasal 34 ayat 1 dan 2 dan pasal 52 ayat 3 huruf C Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Izin yang mulia, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Ya. Kemudian legal standing dianggap dibacakan sebagian. Dimohon izin membacakan pokoknya saja yang mulia. Silakan. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum, legal standing para pemohon jelaskan sebagai berikut. Para pemohon merupakan perkumpulan berbadan hukum berdasarkan Akta Notaris nomor 150 tanggal 13 Januari 2026. Baru juga nih perkumpulannya. Betul yang mulia. Silakan. Terlampir bukti P1 dan keputusan Menteri Hukum nomor AHU 367 AH.01.07 tahun 2026 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum tanggal 15 Januari 2026. Terlampir bukti P2, ia memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Undang-Undang ASN sebagaimana yang dimaksud dan tujuan para pemohon yang tertuang dalam pasal 5 Anggaran Dasar yang berbunyi dianggap dibacakan bahwa para pemohon memiliki legal standing sebagai badan hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf C PMK nomor 7 tahun 2025 bahwa potensial berdasarkan penalaran yang wajar bukan alasan yang dibuat-buat atau yang dikarang oleh para pemohon. Keberlakuan pasal 34 ayat 1 dan 2 dan pasal 52 ayat 3 huruf C Undang-Undang ASN sejatinya merugikan hak konstitusi para pemohon. Artinya memang benar-benar ada kerugian konstitusional yang diderita oleh para pemohon. Bahwa para pemohon selaku ketua umum dan pengurus Forum Aspirasi Intelektual Nusantara yang menaungi ribuan dosen dan tenaga pendidikan khususnya P3K merasa hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan perlindungan kepastian hukum, kesamaan di depan hukum dan
non-diskriminasi inilah yang dilanggar atau setidak-tidaknya yang berpotensi dilanggar akibat ketentuan pasal alkohol Undang-Undang ASN. Tambahan dari saya sedikit. Pertama, ini soal kalau kewenangan sih sudah tidak ada masalah ya, sudah disusun sesuai dengan ketentuan dan pasal-pasal yang diuji juga sudah disebut. Nah, tapi ini legal standing ini, ini harus clear apakah ini perorangan atau badan hukum, ya. Kalau perorangan, bisa itu yang dua itu pemohon satu, pemohon dua. Tapi kalau badan hukum, karena pemohon satu, karena Yumnawati ini, dan satu lagi Angga Priyatna mewakili badan hukum, maka pemohonnya satu saja badan hukum. Karena berbeda menguraikan Angga Priyatna mewakili badan hukum, maka pemohonnya satu saja badan hukum. Karena berbeda menguraikan pemohon yang badan hukum dengan pemohon perseorangan. Nah itu. Nah kalau itu harus clear. Apakah ini perorangan atau badan hukum? Kalau perorangan diuraikan, pemohon satu begini-begini, pemohon dua begini-begini. Tapi kalau badan hukum, maka dua-duanya yang mewakili badan hukum itu menjadi satu pemohon. Pemohonnya adalah badan hukum. Tapi diwakili oleh siapa? Itu paling tidak yang menandatangani surat kuasa untuk para kuasa hukum. Nah, kalau dia badan hukum, karena ini badan hukum privat ya, maka nanti dilihat siapa yang menurut anggaran dasar mewakili badan hukumnya, dicantumkan di mana otoritas itu ditemukan. Nah, nanti kami akan periksa ketika menunjuk kuasa hukum siapa yang menandatangani kuasa hukum itu. Karena di anggaran dasar itu kan di pasal ditentukan yang mewakili badan hukum itu kan ketua dengan salah satu pengurus. Nah itu harus disebutkan. Pasal ini menentukan begini dan oleh karena ini dikuasakan oleh ini dan yang mewakili badan hukum. Nah itu kalau badan hukum. Lalu dijelaskan apa kepentingan badan hukum itu, bukan perorangannya. Saya dipahami ya? Apa kepentingan badan hukum? Lalu Anda buktikan kepada kami, kira-kira ini yang saudara klaim itu dijelaskan. Kami belum tahu nih berapa anggotanya ini, karena ini baru kan. Forum Intelektual, Forum Aspirasi Intelektual Nusantara ini siapa saja anggotanya nih? Harusnya ada juga, kami jelas, dosen. Berapa sih anggotanya FAIN ini sekarang? Nggak tahu Anda mungkin ya, karena Anda tidak menghitung ya, karena urusan kuasa hukum. Nah, kami tolong juga diberikan aspirasi, gambaran terkait dengan ini. Nah, itu yang berkait dengan subjeknya. Lalu nanti dijelaskan apa kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional pemohon? Apakah itu pemohonnya perorangan atau badan hukum? Karena begini loh, yang harus Anda ingat itu, para kuasa hukum ingat, ini orang masuk memilih jalur P3K sudah dari awal dia tahu konsekuensinya semua. Jadi bukan diterima dulu baru dijudge Anda P3K ini PNS, kan bukan begitu. Jadi bagaimana mau menjelaskan setelah jadi lalu mempersoalkan aturan yang diterima pada awalnya ketika masuk? Karena kan beda kan, penerimaannya aja beda kan. Nah sudah tahu, sama dengan orang sudah calon kepala daerah atau calon anggota DPR atau DPRD, sudah jelas oleh undang-undang ditentukan masa jabatannya 5 tahun. Lalu kemudian setelah jadi, dipersoalkan. Kecuali Anda tidak tahu sebelumnya. Nah oleh karena itu, ini harus ada penjelasan yang kuat bahwa ketentuan ini sudah ada, lalu tiba-tiba Anda merasa diperlakukan tidak adil oleh ketentuan itu.
Nah, itu yang paling penting nih dijelaskan. Kenapa? Kami nanti akan menilai 3 norma yang dimohonkan pengujian ini ada enggak kausal verbannya. Jadi hubungan sebab akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu dengan anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional itu. Nah, kalau yang tadi ditanya hakim kan agak berat nih. Anda masuk melalui jalur P3K, lalu tiba-tiba mempersoalkan P3K itu sendiri. Nah, itu untuk legal standing. Karena kalau legal standingnya tidak lolos, kami tidak akan masuk ke pokok permohonan. Nah, itu legal standingnya harus diuraikan supaya kami yakin pemohon memiliki legal standing. Yang berikut berkenaan dengan alasan-alasan permohonan, ini kan kalau dihitung saudara menggunakan pasal 28D ayat 1, 28I ayat 2, 28D ayat 2. Nah, itu di dalamnya diuraikan per item ya. Ada ini C1, C2 sampai C3. Nah, tolong dielaborasi lagi pertentangannya. Mengapa norma yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 2, dan pasal 28D ayat 2. Kira-kira substansi mana dari masing-masing norma itu? Misalnya, nih saya ambil contoh satu. Pasal 28D ayat 1 misalnya. Menyatakan begini. D ayat 1 itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu kan banyak tuh elemen-elemennya. Apakah semua elemen dalam norma konstitusi itu dianggap bertentangan dengan apa? Nah, itu harus dijelaskan. Jadi karena dipilih 3 norma konstitusi, berarti tiga norma yang diuji ke konstitusi itu harus ditunjukkan pertentangannya dengan 3 dasar pengujian dalam undang-undang dasar itu. Nah, Anda bisa menggunakan perbandingan, konsep ini, konsep administrasi, dan segala macam. Yang belum Anda jelaskan sama sekali dalam permohonan ini adalah mengapa Undang-Undang ASN itu membedakan PNS dengan P3K. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk begitu. Jadi harus dijelaskan. Walaupun kami akan mencari nanti, tapi Anda sebagai pemohon harus menjelaskan kepada mahkamah. Dengan dasar pembedaannya ini harusnya dia tidak berbeda, atau dengan dasar pembedaan itu harusnya memang berbeda. Nah, itu yang belum diuraikan di permohonan ini. Sebab kalaupun Anda memiliki legal standing, tapi kalau kami merasa nanti tidak cukup kuat alasan bahwa itu menyatakan bertentangan dengan konstitusi, ya nanti akan ditolak permohonannya, tidak beralasan menurut hukum. Nah, itu. Nah, yang terakhir yang perlu diingatkan kepada saudara, misalnya kan ini ada 3 norma yang diuji. 2-nya itu diberi pemaknaan. Jadi frasa diutamakan diisi dari PNS. Jadi dari pasal ini kan jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diutamakan diisi dari PNS. Jadi yang dari PNS-nya itu Anda minta dimaknai, diutamakan dari PNS, itu dimaknai menjadi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan kompetensi. Nah, itu. P3K itu kan bukan begitu ya. Maksudnya P3K itu pegawai bla 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 itu ya. Ya. Nah, itu berdasarkan perjanjian kerja. Nah, oleh karena itu tolong ini apakah pemaknaan terhadap diutamakan diisi dari PNS itu dengan yang baru itu
sesuai tidak dengan pengertian P3K yang ada dalam Undang-Undang ASN itu. Nanti tolong dilihat lagi. Jadi jangan menciptakan terminologi baru, dan terminologi itu tidak ada dalam Undang-Undang ASN. Nah, tolong itu diperhatikan. Yang kedua, saudara kan minta pasal 34 ayat 2 ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, hilang semuanya. Jadi, oleh karena itu, jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial tertentu dapat diisi dari P3K. Nah, oleh karena itu, ini penting menjelaskan mengapa dibedakan PNS dengan P3K itu. Kalau itu hilang, jangan-jangan merusak norma lain. Jangan-jangan merusak orang yang masuk melalui jalur P3K. Karena memang falsafah masuknya aja udah beda. Falsafah yang dirumuskan dalam undang-undang itu juga sudah beda. Nah, oleh karena itu tolong dipikirkan betul. Ini dihilangkan sama sekali, resikonya sudah dipikirkan atau belum? Nah, oleh karena itu penting juga Anda menunjukkan kepada kami, ini organisasi yang mewakili anggotanya sudah pernah tidak mendiskusikan ini dengan anggota-anggotanya? Jangan-jangan ini maunya pengurus saja. Atau di pertemuan apa misalnya, kan ini baru ini. Pertemuan apa yang menggagas supaya ini dipersoalkan konstitusionalitasnya. Nah, tolong itu dipikirkan, termasuk menghapus dan atau berakhir masa perjanjian kerja. Anda lihat juga ada putusan Mahkamah Konstitusi loh soal kapan perjanjian kerja itu selesai, pegawai P3K itu. Nah, nanti Anda lihat juga, kita sudah pernah memutus berkaitan dengan P3K ini, tapi itu belum muncul sama sekali di dalam permohonan saudara ini. Nah, itu yang beberapa hal yang perlu kami nasihatkan karena penting diingatkan kepada saudara. Kami tidak akan mengabulkan permohonan kalau itu akan menimbulkan problem hukum baru, menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Bisa dipahami ya? Oke, itu saja penasihatan. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Cukup jelas? Cukup ya?